Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Sekali lagi katakan, saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan.
hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu. Hidup di dalam dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan, dan sabda-Mu yang menyelamatkan. Firman-Mu adalah kehidupan, perkataan-Mu menghidupkan kami, Tuhan. Kami memandang Engkau, memandang wajah-Mu, Tuhan. Haleluya, Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tak ada
yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati ini aku, di hati ini dimanapun ada, senantiasa Kau ada. Di hati ini di hati inilah baitmu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kasih-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Kasih Tuhan, silakan Engkau berkata-kata lagi bagi kami hari ini. Bicara bagi kami Tuhan. Kami merindukan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. 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 Baik, Tuhan. Suaranya bagaimana? Bersih ya, nggak ada ini ya.
Nggak ada kedengaran suara hujan? Nggak ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Oke. Hanya anak domba yang dapat membuka ketujuh meterai dan membuka gulungan kitab, dan tidak ada yang lain yang dapat menjelaskan firman-Nya. Itu kebenaran ya. Dan kita mesti pegang teguh itu gitu. Ya. Jadi walaupun misalnya kita kan tidak tahu kan. Bahkan saya sendiri pun saya harus dengan iman terus gitu ya. Untuk mengetahui apakah penjelasan itu dari anak domba itu atau saya sendiri sebagai manusia gitu, itu kan misteri juga ya, misteri juga. Tapi siapapun yang dipakai oleh Tuhan gitu untuk menjelaskan tentang firman-Nya, siapapun dia, orang itu harus punya pikiran bahwa dia harus terus menghakimi gagasannya gitu. Dia harus terus berkata begitu. Nah, jadi dari dalam hal itulah maka orang itu pasti akan bergantung terus sama Tuhan gitu. Dengan kebenaran itu gitu. Jadi kira-kira seperti itulah pikiran saya gitu. Makanya saya terus berani berbicara gitu. Itu alasannya. Ya, karena kan saya tidak tahu. Karena kan Tuhan juga memberikan kita talenta. Tuhan memberikan juga kita karunia. Tapi kita tidak dapat mengandalkan karunia itu gitu. Kefasihan lidah, cepat berpikir, bisa menggabung-gabungkan misalnya pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Nah, jadi banyak orang atau para hamba Tuhan gitu mempergunakan itu, mempergunakan kefasihan lidah itu. Itulah yang dibenci oleh Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan hanya Tuhan, gitu, makanya nggak akan berani. Nggak akan berani kita menginterpretasi gitu. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan bahkan misalnya ketika saya menerangkan itu, saya sendiri pun gimana ya? Untuk menimbang-nimbangnya itu berpikir dua kali gitu. Makanya semuanya kita lakukan dengan spontan gitu. Ya. Dia mengajari kita, dia menuntun kita, sebanyak apa dia berkata-kata kepada kita, kita tidak memaksa dia. Seberapa banyak yang kita persekutukan setiap pagi, apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita terapkan. Semuanya ternyata dalam pengaturan Tuhan. Iya. Sehingga pertumbuhan kita itu nantinya pertumbuhannya itu natural gitu. Jadi kalau kita melihat kenapa belakangan setelah manusia itu oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan dari sebuah tanaman gitu atau apapun itu ya. Kenapa sistem itu jadi merusak gitu? Karena memang dipaksa pertumbuhannya. Gitu. Jadi pertumbuhan alam tumbuh-tumbuhan di alam semesta ini, bahkan pengaturan semua
humus tanah, di seluruh alam semesta ini gitu ya. Semua itu pada aturan masing-masing gitu. Ada aturannya gitu. Ada yang sudah mengaturnya. Ada Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu ini, jadi dia itu nggak bisa, dia unik gitu. Bagaimana bisa mengatur semuanya? Itu kan tak terpikirkan sama kita. Nah, termasuk bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan kembali manusia ciptaannya ini. Itu pun hebat sekali saudara. Untuk merenungkan itu, untuk merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita pun, itu apa ya? Sangat tidak terpikirkan gitu. Bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan ini gitu. Tidak terpikirkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Itu pun tidak terpikirkan gitu. Bagaimana kita sampai kepada keadaan seperti sekarang ini gitu. Seperti misalnya bahwa dikatakan hanya anak domba katanya. Gimana caranya gitu. Kapan kita dengarkan anak domba itu? Dari mana kita tahu bahwa semua yang menerangkan ini anak domba itu kan sulit sekali saudara. Tapi sebetulnya kalau kita coba renungkan segala kepercayaan yang ada di muka bumi ini gitu. Sebetulnya bagaimana mereka bisa berjalan dari tahun ke tahun, puluhan tahun, abad demi abad, bahkan ribuan tahun saudara. Kepercayaan agama-agama yang ada gitu, bagaimana bisa bertahan dari generasi ke generasi. Itu sulit untuk kita pikirkan gitu. Tapi keadaannya begitu. Kadang kalau kita bandingkan gitu, apa yang Tuhan nyatakan di kita gitu, dengan apa yang Tuhan katakan di kepercayaan-kepercayaan yang lain gitu. Bagaimana itu bisa semua berjalan? Bagaimana nanti semua bisa Tuhan menyelamatkan, bahkan tidak menghendaki satu orang pun binasa katanya. Gimana caranya itu? Apa tujuan daripada semua firman itu? Gitu? Apa artinya ketika dikatakan hanya anak domba katanya? Gimana caranya? Bahkan Yesus itu sendiri pun sebetulnya dia itu masih butuh ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Gitu. Menurut orang siapa sih aku ini? Terus menurut kamu siapakah aku ini? Dari dia mengatakan kalau aku seperti mau mati rasanya. Gitu. Gimana lah dia bisa menjalani kehidupannya gitu. Selama 33,5 tahun itu saudara. Itu benar-benar saudara. Itu di luar daripada manusia biasa. Gitu. Ya. Manusia normal pada umumnya. Ya manusia yang sudah dirusak kan. Menurut Tuhan kan semua manusia itu gak normal gitu. Tapi menurut kita kan ya inilah manusia yang normal gitu. Manusia yang normal itu adalah gini. Pada masa dia menghendaki di masa tuanya dia itu akan mengalami ketenangan gitu. Kebahagiaan gitu. Dan manusia itu rata-rata berpikiran bahwa ya sudah di akhir hidupnya itulah terakhir gitu.
Makanya mereka merancangkan, mereka mempersiapkan untuk masa tua mereka gitu. Nah gitu kan. Mengenai selanjutnya, entah bagaimana kehidupan yang akan datang, gak pernah terpikirkan. Bagaimana di surga nanti, ya sudahlah, walahu alam lah katanya. Iya. Semua orang akan dibuat bingung gitu. Hidup lama, tapi kalau sudah menyusahkan orang di masa tuanya, aduh gimana gitu. Tapi hidup singkat juga, gimana gitu. Rasanya manusia itu ya sudahlah. Jadi ketika dia berpikir tidur, ketika mati gitu kan, pikirannya itu ya sudahlah, hilanglah semuanya gitu. Gak berani berpikir kehidupan yang akan datang. Gak berani mendengarkan perkataan yang baru. Gak berani menerima kebenaran. Kalau suatu saat, kalau dia belum disempurnakan, dia akan dimasukkan lagi ke dalam kehidupan yang nyata ini, saudara. Ya, dia akan hidup kembali. Seperti itulah sebetulnya perjalanan hidup manusia. Sampai nanti semuanya, ya kita nggak tahu. Oh namanya kekal kok. Makanya kan kita lihat segala sesuatu itu kan berjalan gitu kan. Berganti presiden gitu kan. Tadinya dia pikir wow, dia dipuja-puja, wah dia terus di akhir mungkin jabatan mungkin masih membuat manuver-manuver supaya orang kenang dia gitu. Masih haus, masih ingat mungkin pada waktu pertama kali dia, wah betapa euforianya rakyat itu gitu. Tapi ternyata dia pun gagal juga. Tapi dia masih terus mempertahankan itu, saudara. Sama seperti Saul kan. Dia tidak sadar kalau roh Tuhan sudah diambil dari dia. Iya. Saya banyak saudara juga para hamba Tuhan begitu. Kalau mereka mengingat masa-masa dulu gitu kan. Pengen kembali ke situ. Akan tiba masanya mereka juga akan, untuk apa sih aku capai semua ini. Setelah sudah dicapainya gitu ya. Ternyata gak ada apa-apanya ya. Memiliki ini, memiliki itu gitu kan. Gak ada apa-apanya ya. Sayang sekali. Dia gak bisa lagi kembali ke belakang. Jadi saudara, ketika kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya ini saudara ya. Ketika kita mulai menjalani setiap firman yang kita persekutukan gitu ya. Maka secara diam-diam sebetulnya disitulah Tuhan itu hidup kembali di dalam kita. Gitu. Jadi ketika saudara dulu Tuhan berfirman ya. Maka jadi katanya. Sekarang tidak. Dia itu menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Dulu yang diucapkan itu patuhi katanya. Ya kan? Nabi-nabi juga begitu. Apa yang kamu harus ucapkan. Kalau kamu mau aman, misalnya nabi siapa itu ya? Ada nabi muda itu dikatakan. Pergi ucapkan kepada raja itu. Ucapkan perkataan ini.
Setelah itu, kamu pulang ke rumahmu, jangan singgah di mana-mana. Ya, walaupun kamu ditawarin makanan sama raja, jangan. Itu perintahnya. Ya. Jadi firman yang diucapkan itu, pokoknya dia itu hanya mengucapkan firman. Jangan sempat-sempatnya kamu menikmati pujian oleh karena perkataanmu itu jadi. Berat ya? Dia gagal itu. Artinya dia tidak menghormati Tuhan sebagai penciptanya yang mengucapkan firman itu. Makanya kan dia ditipu kan sama nabi tua itu kan. Ya ternyata nabi tua itu juga kan yang memang karena dia iri juga. Kok dia dipakai, kok saya tidak gitu. Wah, dia benar-benar iri sekali, saudara. Dia melakukan penipuan itu karena memang dia itu juga sudah tidak dipakai oleh Tuhan lagi. Nah, itu di masa yang lalu. Firman kita taati gitu kan. Sekarang kedatangan Tuhan yang kedua kali, makanya beda dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Kedatangan Tuhan yang kedua itu, dia itu mau masuk makan bersama-sama dengan kita. Oke? Waktu makan bersama-sama dengan kita ini, ingat semua firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Oke? Jadi ini kelanjutannya. Dulu mereka dijanjikan Roh Kudus. Sekarang juga kita sudah menganggap Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kita. Dia membimbing kita. Dia menuntun kita. Dia menolong kita untuk mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus. Ya. Itu kenapa harus dikatakan Roh Kudus? Jadi itu adalah untuk membedakan. Jadi kita mesti meyakini ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini tidak kita dapatkan lagi setelah kita itu memohon-mohon gitu. Wow, mungkin kayak bagaimana kalau orang yang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus itu ya. Memang boleh dikatakan saudara, roh lain lah yang masuk. Iya. Karena roh-roh di luar itu juga pengen sekali dia memasuki. Ada roh-roh yang penasaran itu saudara. Yang berkeliaran itu. Ya. Jadi ketika kita mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dia menuntun kita, dia mengajari kita, dia mengingatkan kita gitu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Dia yang menyertai firman Tuhan. Oke? Nah, jadi sekarang ini masanya adalah apakah yang sedang kita masuki? Yang sedang kita masuki ini adalah bagaimana firman itu sekarang menjadi daging. Apa artinya? Bedakan prosesnya ketika firman menjadi daging di dalam kitab Yohanes itu ya. Yohanes 1 itu. Nah, itu menjadi manusia Yesus gitu. Itu yang pertama kali. Jadi yang kedua ini pekerjaannya lain. Oke? Tetapi sekarang
pada kedatangan yang kedua kali itu, disinilah dia benar-benar menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Yang sekarang kita bisa pikirkan, yang sekarang bisa kita pegang adalah dia itu sekali lagi menjadi daging di dalam kita. Tentu saudara ini lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Di sini benar-benar saudara, kita ini yang sedang dimasukinya, itu akan dirombak pikiran kita dengan firman yang baru ini. Karena sampai pada titik ini, kesadaran kita akan diri kita sendiri, itu benar-benar Tuhan munculkan betapa sangat rusaknya kita. Dengan kita melihat para generasi-generasi di atas kita. Dengan kita melihat kondisi mereka. Dengan kita melihat guru kita. Dan begitu saya mengetahui. Bagaimana keadaannya terakhirnya. Itu kan dijelaskan. Dari orang yang paling dekat dengan dia. Yang mendampingi dia. Sampai ke matinya. Sampai ke meninggalnya, saudara. Jadi semua orang yang sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka yang masih terus menanti-nantikan Tuhan belum memasuki zaman yang baru ini, berarti semuanya pasti gagal. Iya. Berarti mereka belum benar-benar diselamatkan. Itu fakta. Jadi dengan kita melihat itu sekarang, kita masih punya pilihan gini. Berarti kalau aku hidup terus dengan cara itu, pasti aku akan sampai pada fakta aku tidak diselamatkan. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kan akan membawa kita katanya. Makanya saudara, ketika saya pertama kali, ketika saya lahir baru dapat firman yang Wahyu 12 itu gitu ya. Saya simpan kan itu terus. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa? Sampai anak domba itu saudara. Kira-kira peristiwa ini saudara, disitulah disingkapkan. Hanya dia yang bisa menyingkapkan. Bagaimana cara dia menyingkapkan? Dibukanya pikiran saya. Itulah saudara. Itu namanya pencerahan. Dirampas anak laki-laki itu katanya. Jadi ada dua kelompok orang di situ kan. Ada kelompok anak laki-laki ini yang dilahirkan oleh perempuan ini. Berarti perempuan ini dari generasi sebelumnya. Berarti anak laki-laki ini dari generasi berikutnya. Tentu nggak langsung semua bisa mengerti itu, saudara. Saya nggak tahu adakah orang yang menjelaskan tentang anak laki-laki ini. Saya nggak pernah dengarkan. Yang mereka selalu katakan itu pokoknya itu adalah Yesus itu. Lah. Sementara di akhir zaman, Yesus sudah punya nama yang baru. Makanya dia selalu mengatakan, anak pun tidak tahu kok. Jadi Yesus itu sama seperti siapapun dia, kalau Yesus aja seperti itu. Maka semua kita manusia yang akan mengalami Tuhan yang berinkarnasi itu. Entah kita itu jadi anak sulung kah, entah kita itu pelaku pelayanan kah, entah kita itu apalah gitu, entah kita umat Tuhan lah, entah kita itu yang mewujudkan dia kah gitu.
Siapapun dia harus punya pikiran seperti itu. Iya, kalau enggak saudara akan disingkirkan gitu. Enggak layak kita. Kita harus punya pikiran, memang kita enggak layak. Ketika saya ngomong kayak gini, saya harus tetap katakan dalam diri saya enggak layak. Jadi ada takut akan Tuhan yang saya terus pegang gitu, untuk tidak berani menginterpretasikan yang tadi itu, saudara. Tetapi kalau dia mau menjelaskan, kenapa saya mungkin berkali-kali mengucapkannya gitu. Karena ketika firman itu berkali-kali diucapkan, disitulah kita itu terus dimurnikan gitu. Iya. Ketika kita mengikut Tuhan yang sekarang itu, kita itu jadi lentur, saudara. Iya. Jadi fleksibel gitu. Lentur. Nggak boleh kita mengatakan pokoknya kayak gini, nggak bisa. Iya. Kita mesti terus mengikuti kemana anak domba itu pergi. Itu artinya. Ketika dikatakan dirampas, dibawa ke tahtanya. Emang tahtanya di mana? Iya kan? Di mana? Adakah tempat yang bisa kita cari? Oh, di sinilah tempat tinggal Tuhan. Mana bisa? Makanya ketika orang-orang itu merasa, aduh aku ditempatkan di tahtanya iblis. Apa Tuhan gak tahu? Apa kalau dikatakan itu, aku tahu di mana kamu tinggal, di tahtanya iblis. Apa itu bisa di luar kendalinya Tuhan? Semua dalam kendali Tuhan. Manusia aja yang takut gitu. Bukankah dimanapun kita berada Tuhan ada? Iya kan? Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Mau dimanapun kita berada. Kita semua dalam penjagaan Tuhan. Dalam segala keadaan apapun. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Lihat. Kita sampai di bawah ya. Aku tidak berani mengambil alih nama Tuhan. Itu dari titik mulai ya. Sebentar ya. Aku tidak berani mengambil alih nama Tuhan, apalagi menjelaskan firman-Nya. Perhatikan ini saudara. Kenapa harus dibuat huruf besar gitu si akunya itu? Supaya kita bisa tahu bahwa semua yang mengucapkan firman ini yang berkata, dia juga berkata begini, aku tidak berani mengambil alih nama Tuhan. Supaya kita itu bisa inilah saudara, supaya kita tidak ragu gitu dengan orang ini. Jadi kalau dia ngomong seperti ini kan seperti itulah Tuhan Yesus ngomong gitu. Dari situlah kita ketahui bahwa dia itu inkarnasi Tuhan yang kedua kali itu. Jadi dari situ juga kita akan tahu bagaimana Tuhan yang berinkarnasi itu, bagaimana firman itu yang saudara dengarkan ini, bagaimana dia sekarang menjadi daging dalam saudara. Itulah artinya engkau diselamatkan. Dia yang akan menyelamatkan engkau. Bagaimana caranya? Dia hidup di dalam engkau. Dia harus jadi Tuhan. Tapi ingat, pikiran Kristus itu, kalau kau ingin menjadi lebih tinggi, kamu mesti menjadi pelayan bagi semuanya.
Jadi pikiran Tuhan itu, termasuk pikiran orang ini, dia gak mau jadi bos. Bos itu iblis. Pikiran bos itu. Selalu lihat pikiran Tuhan. Makanya saudara, Tuhan yang sangat mulia ini, yang bisa lakukan apapun, yang bisa lemparkan kita ke neraka atau lemparkan kita kemanapun, yang bisa menyatakan, lenyap engkau sekarang. Tuhan yang kita sembah yang sangat mulia itu. Dia benar-benar sampai turun ke tempat yang paling rendah. Di tempat kita ini. Dalam diri kita ini. Emang kita layak? Bukankah kita ini hidup oleh karena diberikan hidup oleh Tuhan? Bayangkan itu saudara. Jadi watak Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada kita yang begitu mulia, yang begitu sabar, yang begitu kudus, yang begitu penuh kasih. Coba ini semua. Dengarkan semua tentang Tuhan itu. Bayangkan kira-kira Tuhan itu bagaimana sih? Sekarang Tuhan yang kau bayangkan itu. Sekarang itu. Dari semua firman yang kita dengarkan itu. Sekarang dia itu. Memulai satu hidup yang baru dalam diri. Tanpa kita sadari ketika kita merendahkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada kita. Apa artinya dia menampakkan diri? Dia mulai memperlihatkan di dalam diri kita ini. Tubuh yang kita tinggali ini. Kita bersama-sama meninggalinya. Tinggal di dalamnya. Bersama-sama dengan Tuhan yang mendampingi kita. Itulah arti diselamatkan. Dari situlah saudara juga bisa yakin mendengarkan perkataan-perkataan dari mulut saya ini, saudara. Iya. Begitu saudara menerima saya, gitu. Itu berarti disitulah saudara mulai menerima Tuhan itu sendiri. Waktu kita mulai menerima orang ini, saudara. Orang ini gak tinggi hati. Dia tahu diri. Dia rendah hati. Dia menangis. Dia tidak mencari kesenangan manusia. Iya. Dia tidak memaksa orang bagaimana supaya orang melayani dia. Tidak. Dia melakukan. Dia berdoa di tempat tersembunyi. Dia menangis. Dia meratap. Ketika orang menyalahpahami dia jaga dirinya. Ketika kita mulai menerima kehidupan dia, saudara. Kehidupan ini loh, orang yang menghidupi ini, saudara. Disitulah kita secara diam-diam juga akan menjalani kehidupan seperti itu, saudara. Iya. Disitulah ambisi kita mulai hilang, saudara. Iya. Kita akan berani menerima keadaan apapun dengan berani, dengan iman. Gitu. Kita gak berani bersungut-sungut lagi, saudara. Enggak. Gak berani menyalahkan orang lain. Tapi bukan berarti kita gak bisa tegas. Kalau Tuhan ingin tegas, kita mesti berani tegas. Seperti itulah saudara. Mengikuti kemana anak domba itu pergi. Aku hanya bisa menjadi seorang yang menaati Tuhan. Kalau dia ngomong seperti itu, kita pun mesti ngomong seperti itu. Mesti punya pikiran seperti itu. Sekalipun kita punya banyak, kalian bisa buat apapun gitu. Iya.
Saya benar-benar mengucap syukur saudara. Kalau bisa gitu ya, meninggalkan dari mendoa-doakan orang itu saudara ya. Kau pergi kemana-mana gitu. Iya. Awalnya saudara mungkin, wah luar biasa gitu. Tapi ternyata saudara, wah bahaya gitu. Disitulah sekali lagi saudara Tuhan menyelamatkan saya. Iya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Apakah mudah terus mengikuti Tuhan dengan hidup cara seperti ini? Tidak mudah. Karena tidak mudah. Itulah yang membuat kita itu harus terus dengan tekun duduk di kaki Tuhan. Iya, itu yang membuat. Duduk di kakinya gitu ya. Menunggu dia gitu. Tuhan. Dari antara ciptaan Tuhan, tidak ada seorang pun yang berani membuka gulungan kitab atau menjelaskan firman itu. Jadi aku pun tidak berani menjelaskannya. Ya. Sebaliknya, engkau pun tidak berusaha untuk menjelaskannya. Apa maksudnya berusaha, saudara? Saudara, kalau kenapa orang berusaha menjelaskan? Apa artinya berusaha menjelaskannya? Jadi saudara, kekristenan itu saudara, pada umumnya itu adalah berusaha menjelaskan. Jadi kekristenan itu berkembangnya itu jadi agama yang besar, agama Kristen itu saudara, itu berkembang dari dasar. Jadi semua gereja-gereja yang ada gitu ya, itu semua berdasar daripada interpretasi. Menggabungkan firman yang satu dengan firman yang satu. Jadi orang belajar. Makanya namanya teologi. Makanya mereka mengatakan teologi yang sehat. Sekolah-sekolah Alkitab melahirkan orang-orang seperti itu, yang justru berbahaya, ingin menjelaskan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Iya. Disitulah bahayanya. Tetapi apakah saya bisa mengatakan bahwa saya itu tidak bisa jadi jatuh kepada menjelaskan? Bisa. Bisa. Kan semua yang saya baca itu kan jadi ilmu di sini kan. Tersimpan semua kan. Tentu kan namanya manusia kan bisa berpikir. Tapi dari mana saya tahu kalau apa yang saya pikirkan itu seperti itu yang dipikirkan oleh Tuhan? Sulit kan? Nggak bisa. Berarti saya juga cenderung bisa seperti orang-orang yang akan menjelaskan. Yang bisa menjelaskan itu. Tentu di sini saudara. Kalau saya berusaha menjelaskannya, sesatlah kita semua. Betapa saudara jalan yang kita jalani ini, betapa tidak mudah. Gak mudah dong.
Tetapi setiap hari saya bicara sama saudara. Ya. Apakah saya itu harus misalnya tiap hari membaca firman Tuhan? Coba memahaminya. Ketika coba memahaminya, disitulah terindikasi nantinya akan bisa memakai gagasan saya. Makanya kita spontan. Makanya kadang dikatakan dirampasnya katanya. Itu dirampas itu saudara. Itu coba bayangkan dulu ketika Lot dan istrinya itu saudara. Udah dibilang, ayo cepat keluar dari situ katanya. Kan masih berlambat-lambat kan. Sebetulnya kan belum sampai ke tempat yang harus lebih aman gitu. Tapi karena memang Tuhan ingat Abraham, maka ditolonglah Lot itu. Jadi kayak dihalangi lah gitu. Kamu sampai di sana ya. Karena dia masih berlambat-lambat. Kenapa dia berlambat-lambat? Karena pikirannya masih tinggal di sana. Karena si Lot juga masih ingin menarik istrinya. Sementara istrinya itu tinggal. Karena pikiran istrinya itu harta yang mereka punya. Entah apa aja lah itu pikiran itu. Makanya sudah di mana-mana gitu ya. Para ibu-ibu itu kalau sudah lihat ya. Saya kemarin ke tempat abang saya. Cobalah kamu lihat itu semua katanya. Semua barang itu lihatlah itu semua. Lihat apa lemarinya sampai banyak kayak gitu, lihatlah. Yang gak perlu pun disimpani semua katanya. Samanya di rumah pun kayak gitunya saya bilang. Saya udah bilang lihatlah baju itu semua. Saya hitung-hitung lemari kami ada berapa itu saudara. Penuh semua. Kata sudah dibagi juga gitu. Tapi ketika saya lihat, yang bisa kita pakai baju itu paling berapa? Coba saudara lihat, saudara saya pakai baju misalnya dari hari pertama sampai dengan hari ini, berapa yang saudara lihat saya pakai? Berapa jenis? Berapa jenis? Sampai 20-30? Nggak sampai kan? Nggak sampai, paling 20. Tapi baju yang ada, saya berpikir mungkin 20. Manalah mungkin. 100-an mungkin ada baju saya. Simpan semua nggak tahu, bahkan udah nggak tahu di mana. Sama, semua saudara juga kayak gitu. Makanya contoh istri Lot itu kayak gitulah. Saya saudara tahu gitu. Jadi bayangkan waktu mau dirampas itu. Jadi biasanya ketahuan itu waktu kita pindahan gitu. Waduh, barulah tahu semua. Pas waktu kita pindah gitu kan. Wah. 3 ruko ini kayak gak cukup gitu. Iya. Barulah ketika diatur baru bisa gitu. Gak cukup. Padahal rumah kecil kali di sana kan. Pindah ke 3 ruko ini gak cukup. Saudara, bayangkan gimana dirampas itu. Kan tadi saya bilang kan anak laki-laki itu dirampas katanya. Gimana lah itu? Berarti kan punya banyak sekali pemikiran-pemikiran. Masih dalam diri orang itu gitu. Dalam diri anak laki-laki itu. Bayangkan bagaimana repotnya Tuhan itu memulai satu hidup yang baru di dalam diri yang sedang kita masuki ini. Ingat ya, firman menjadi daging.
Firman yang kita dengarkan itu sekarang hidup di dalam kita. Iya kan? Oh, dia gak berdiri sendiri. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan tergantung seberapa banyak kita menerima dia. Seberapa tekun kita duduk memahaminya. Kan di situ kan segala pemikiran-pemikiran hati kita yang tinggal tadi di dunia tadi. Kan kita diberesin kan? Dicuci otak kita. Dengan firman yang kita dengarkan gitu. Iya. Dan sekarang dia hidup di dalam kita. Jadi sebaiknya engkau pun tidak berusaha untuk menjelaskannya. Waduh. Jadi pertanyaan, terus siapa yang mau menjelaskan? Kalau dikatakan, sebaiknya kamu pun tidak berusaha menjelaskannya. Apa maksudnya? Jadi cara kita dulu untuk memahami firman Tuhan, cara yang lazim itu kan, lihat bahasa aslinya, lihat ininya, lihat konteksnya. Ada saudara itu semua. Sehingga dikatakan itulah khotbah yang sehat. Justru khotbah yang menurut mereka khotbah yang sehat, justru disitulah menyesatkannya. Iya. Saudara pikir apa yang kita jalani sudah bukan terlalu bukan sudah sangat jauh, saudara. Oh, mereka belum menjalani yang namanya bagaimana mereka itu mengalami dunia orang mati ya. Iya loh saudara. Kita kan sudah ngalami. Sampai matian itu harus buka baju anaknya dilemparkan gitu kan. Saking jengkelnya gitu. Iya kan? Kok kita sudah alami hal-hal itu saudara. Gimana waktu istri saya kalau misalnya mendampingi saya kayak gitu kan. Doakan orang, waduh. Kalau ingat peristiwa itu sampai istri saya takut gitu. Mendampingi saya gitu. Saya pun juga ya daripada terjadi gimana biar saya aja lah. Ya kan? Betapa sesatnya gitu. Tapi ingat saudara, Tuhan mendampingi kita. Itu kan menjadi pengalaman sama kita. Berikutnya lihat saudara. Berikutnya lihat wajah kita. Sampai dengan hari ini. Oh, kita mengalami bagaimana kita ditinggalkan, bagaimana orang menyalahpahami kita. Iya. Hal panjang yang kita jalani. Tapi semua saudara, kalau kita bisa melihat penampakan Tuhan sampai dengan hari ini, itu luar biasa saudara. Iya. Hebat sekali. Kalau saya bisa mengerti sebaliknya, sebaiknya engkau pun tidak berusaha untuk menjelaskannya. Oh, gitu ya Tuhan. Saudara bisa benar-benar lihat enggak orang ini? Dia manusia sama seperti kita. Dia bukan seperti Yesus yang dilahirkan dari dari seorang perawan Maria. Tuhan berfirman kepada Maria, datang malaikat kepada Maria. Tidak. Kita tidak tahu silsilah orang ini sudah tidak dijelaskan, memang tidak digunakan, tidak diperlukan. Iya. Makanya sebetulnya juga Yesus itu kan sebetulnya nggak perlu. Siapa yang nyuruh Matius membuat silsilah Yesus itu? Siapa yang suruh dia? Apakah Tuhan suruh dia, kamu harus buat silsilah ini? Tapi itu sudah jadi Alkitab loh saudara. Karena memang kan mau gimana dia punya silsilah? Orang dia datang langsung dari atas gitu. Kan kita yang bilang dia itu anak Abraham. Makanya kan menurut kamu siapakah anak manusia itu? Kan dia sendiri bilang kan. Ada yang bilang anak ini katanya. Yang terakhir kan dibilang anak Daud itu.
Lalu kenapa Daud bilang kayak gini dalam satu nats katanya. Kenapa dia bilang duduklah. Tuhan berfirman kepada Tuanku katanya gitu kan. Kenapa dibilang Mesias itu tuannya Daud. No, itu kan bingung mereka gitu. Iya, jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini kita nggak boleh lihat dia anak siapa dia, keluaran dari mana dia, di mana dia, nggak bisa kayak gitu. Makanya dia pun mengatakan seperti ini, sebaiknya engkau pun tidak berusaha untuk menjelaskannya. Saudara, kenapa saya menjelaskan tentang apa yang saya pahami kepada saudara? Gitu. Apa? Kenapa? Apa alasannya? Gitu. Saya tidak membela diri saya ya. Karena begini saudara. Karena memang Tuhan itu kan makin lama itu kan dia akan sampai semua orang melihat dia. Gitu loh saudara. Iya, makin lama kan makin terus terang gitu. Makanya goncangannya makin lama makin kuat. Lihat saudara, sekarang ini eskalasi perangnya itu udah makin nyata sekali. Makin meningkat. Makin keras. Makin bersatu semua ingin menyerang Israel saudara. Itu bukan negara kaleng-kaleng yang menyerang dia. Tapi tahu nggak sebetulnya? Sudah jadi rahasia umum. Kalau memang Israel itu sangat hebat. Iya. Bukan karena mereka, bukan karena pada dasarnya apa ya? Mereka itu memang pintar, bukan. Karena memang pilihan. Nggak bisa, ini nggak bisa diganggu gugat gitu. Itu urusan Tuhan. Kalau dia bilang, barang siapa yang melawan kamu, melawan aku. Cobalah. Kira-kira kayak gitu. Saudara. Sampai disitulah nanti mereka bertekuk lutut, saudara. Orang Israel itu benar-benar mereka itu di tengah mereka dikepung. Disitulah mereka memanggil nama Tuhan itu dalam kesesakan. Iya. Kalau mereka sudah memanggil nama Tuhan dengan dalam kesesakan mereka. Disitulah Tuhan mengacau balaukan. Lihat bagaimana Firaun itu sampai ngejar. Bayangkan sudah terjadi 10 tulah. Mereka masih dikeraskan hatinya untuk mengejar Israel. Sampai ke tengah laut itu saudara. Iya. Saudara, sekali lagi saudara. Sebab ketika kita itu makin benar dulu di kaki Tuhan gitu. Kita gak bisa punya ambisi lagi saudara. Kita gak bisa memaksa Tuhan lagi. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Gimana Tuhan? Besok masih bisa makan gak Tuhan? Kok enak kali orang itu ya. Mereka enak kali rasanya. Mereka gak menghadapi seperti yang saya jalani gitu. Kenapa sih enak sekali mereka kerja? Oh bisa ini, bisa. Bentar saya, mikirkan besok aja gimana. Jangankan 0, minus pun. Jangankan lebih sedikit, 0, bahkan minus. Gimana menjalaninya? Apa kita mau bersungut-sungut? Apa kita mau menyalahkan satu dengan yang lain? Apa menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan apa? Ketika kita menyalahkan sekeliling kita, kita sedang menyalahkan Tuhan. Berani engkau menyalahkan Tuhan.
Oh saudara, disitulah saudara kita itu makin lama saudara makin. Kita nggak berani ngomong. Kita nggak berani minta sesuatu sama Tuhan. Tapi tahukah saudara, waktu kita sampai pada level itu, disitulah kita melihat kehancuran orang-orang fasik, saudara. Iya, lihatlah saudara. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling saudara. Lihat bencana-bencana yang makin meningkat eskalasi. Lihatlah saudara. Sekarang pilihan bagi kita semua. Maukah engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Apakah arti daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara? Kita tinggal di dunia yang sama. Kita tetap melakukan kegiatan kita seperti yang sama. Bahaya mungkin bisa menimpa kita kapan saja. Iya. Kemarin saudara kami potong itu ya, di rumah abang saya potong kelapa itu, pohon kelapa. Ternyata itu udah lama sekali mau ditembang gitu karena kan takut nimpa rumah ini gitu, tetangga gitu kan. Yo pikir sudah nanti kalau sampai nimpa nanti mereka lagi tidur, pikir sudah kemana-mana, udah lama gitu. Jadi dapatlah itu tembangnya itu kan. Jadi kami disuruh bantu narik lah gitu kan, supaya arahnya itu jangan ke sana gitu. Saya lagi kerja di situ, sudah diikat, jadi sudah ditaruh tali. Tali itu besar saudara. Ternyata tali ini mungkin sudah lapuk gitu. Pas waktu itu ditarik, siap-siap tarik. Tes dulu katanya tarik gitu. Karena kan sudah mau patah gitu kan. Sudah agak, ya sudah lebih dari setengah lah. Sudah mau 2/3 lah. Ingat waktu kita tebang pohon di sini kan, itu pohon kelapa keras kan, agak besar lah. Nah, jadi pas waktu tarik itu sekali putus saudara, disambung lagi putus lagi, ketiga putus lagi saudara. Jadi pas pada saat di situ itu sudah mau tumbang sudah pasrah ini. Pas lagi datang angin lagi kan, karena kan itunya masih ada kan. Pelepahnya masih ada kan, bisa kalau dibawa kan, dengan dibawa dikit aja kan. Sekarang tinggal pasrah aja kemana mau tumbangnya gitu. Aduh pas saya tarik itu sudah terakhir itu udah terjatuh gitu. Saya sudah kayak gitu ya, sudah mau gimana lagi. Sudah sih saya bilang nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita, saya bilang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah. Sekarang bisa apa? Bisa berdoa saja. Mau kemana tumbangnya? Tahu nggak tumbangnya kemana setelah ini? Yang tadinya kalau ditarik itu masih bisa merusak tanaman di situ, bisa merusak ada kolam di situ gitu, persis itu. Itu persis di tempat yang sebetulnya diminta oleh kakak itu. Harusnya tumbang ke sini lah nanti ya. Dia sudah bilang, sulit ke sana, dia bilang sama yang tumbang, yang tebang itu kan, tetangga di sebelah itu. Sulit di situ, Bu, katanya kayak gitu. Ya sudahlah, kata kakak itu. Terserahlah. Tapi waktu tumbang pas ke situ, saudara, tempat yang dibilang tadi, nggak merusak tanaman gitu ya. Disitulah saya, semua kita bilang, iya ya, Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur saudara bisa melihat kejadian itu gitu. Bisa melihat keadaan itu gitu. Dalam hati, iya ya Tuhan ya. Dalam hati saya begini, tahukah saudara, apa yang kita hidupi ketika kita menerima firman ini ke dalam diri kita. Dan dengan rendah hati kita menerima Tuhan yang sangat sederhana itu. Coba lihat tadi itu. Jangan berusaha menjelaskannya, hanya anak domba.
Apakah berani dia berkata dia anak domba itu? Dia tidak berani. Kira-kira seperti itulah kita, saudara. Ketika kita menerima Tuhan yang agung itu tinggal dalam diri kita. Bahkan dia itu menjalani hidup, bertumbuh di dalam hidup kita, saudara. Sampai akhirnya kita melihat wajahnya dengan jelas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang terus memimpin dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua.